Hai, Halo, 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 halo. welcome to Malovo Creative Podcast. Oke, sebelum kita mulai kayaknya kenalan dulu kali ya. Mungkin pertama-tama kenalin gue sebagai moderator hari ini. Nama gue Ate, panggil aja Ate. Nah, sekarang mungkin dari ujung kiri boleh? Oke, buat yang belum kenal, nama gue itu Bintang Rehandani Suryatin, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke, lanjut. Halo, nama gue Anggita Citra, biasa dipanggil Gita. Oke, lanjut terakhir. Dan gue Ate Ramadhan, bisa dipanggil Tayo atau Ataya. Gue dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021 juga sama. Oke, ya mungkin gue mau kasih tahu dulu nih ke penonton-penonton kita kalau misalkan Malovo Kreatif itu kita ngebahas spesifiknya tuh tentang kekerasan dan bullying. Jadi hari ini kita bakal fokus ngebahas tentang kekerasan dan bullying gitu. Mungkin pertama-tama dulu gue pengen bahas kayak kali ya kalau misalkan kasus kekerasan atau bullying ini di Indonesia tuh banyak banget ya. Terutama kayak tahun 2023 kemarin itu tuh sampai ada kurang lebih 3.800 kasus lebih. 3.000 ya? Gila banget kan? Gila. Itu sepanjang tahun ya. Dan setahu gue tahun ini tuh dari Januari sampai bulan ini tuh udah mencapai 7.000 lebih kasus. Itu baru sampai bulan ini loh. Kayak ibaratnya wow, itu udah banyak banget gak sih kekerasan dari berbagai tipe-tipe gitu kan. Mungkin lebih jauhnya kita bakal bahas dulu kali ya, dimulai dari pandangan kita. Menurut lo, kira-kira kekerasan ataupun bullying itu gimana sih gitu di Indonesia ini? Kalau menurut gue ya, gue ngelihat dari kalau misalnya kita tarik ulur ke belakang kan, ke belakang banyak banget terjadinya tuh di institusi pendidikan. Kayak mulai Benar. dari Ya, menurut sekolah. survei juga kayak gitu ya. Yes. Kebanyakan di institusi pendidikan. Sekolah, bahkan sampai kayak pondok pesantren juga. Dan itu semua tuh gue ngelihatnya mereka berdasarkan kayak dari rasa senioritas untuk menindas junior-juniornya ya. Kalau dari gue pribadi sih lebih kayak ada perasaan superior dari seniornya. Ngerasa kayak gue punya hak untuk ngerundung lo karena lo tuh lebih lemah, junior dari lebih gue, junior. gitu. Oke, mungkin karena dia ngerasa dia punya power gitu ya. Betul, kayak gitu. Oke, kalau menurut pandangan lo gimana, Bin? Ya kurang lebih sama sih kayak pendapatnya kita ya. Jadi emang bully itu sebenarnya kebanyakan orang itu melakukan bully cuma ingin membuat status gitu loh. Nih gue superior dari lu gitu loh. Iya. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang ngebully itu kebanyakan insecure gitu sama orang-orang yang dibully. Jadi ngerasa orang itu punya kelebihan, gue harus bisa nunjukin kalau gue superior. Nah caranya itu dibully sama kekerasan. Dan itu banyak terjadi. Kan tadi di sekolah ada, di tempat kerja juga ada. Benar. Gitu kan. Bahkan kayaknya bullying nggak cuman dari yang usianya lebih tua ke lebih muda, tapi lebih muda ke lebih tua juga kayaknya ada ya. Karena menurut survei juga korban yang usianya di atas 40 juga masih ada gitu. Dan bahkan beberapa kasus di Indonesia juga baru-baru ini banyak banget viral kayak di international school yang murid-muridnya, terus di daerah-daerah. Terus sekarang mungkin banyak film-film yang mengangkat kasus-kasus bullying sama kekerasan gak sih? Iya, betul. Nah itu dia. Nah mungkin sekarang gue mau tanya nih ke Tayo. Kalau dari lo sendiri punya gak sih kayak pengalaman pribadi atau mungkin orang di sekitar lo tentang bullying atau kekerasan gitu? Punya sih, terutama pengalaman dari diri gue sendiri waktu itu di masa pendidikan SMP. Pertama. Jadi kebetulan angkatan gue itu di SMP emang paling parah banget. Karena kenapa tuh? kasus bullyingnya tuh gak cuma gue dan banyak banget. Gak cuma gue aja gitu. Sampai waktu itu gue sempat pernah karena gue takut banget untuk masuk sekolah. Karena gue tuh pernah ada satu di SMP itu satu geng gitu lah. Itu banyak di situ ada 4-5 orang. Itu udah suka menyegat gua di kantin untuk malak-malakin uang gitu loh. Dan biasanya kalau sampai waktu itu gua pernah numpahin makanannya punya tuh geng. Terus akhirnya gua diancem untuk katanya gua mau dibunuh apa gua matiin gitu loh sama itu. Gua kayak gua nangis di situ kadang-kadang kan. Sampai akhirnya di situ gua mikir waduh kayak nih kasus bullying ini emang perlu harus ditindas gitu loh. Apalagi kan waktu itu di angkatan gua dan di sekolah itu belum ada apa ya istilahnya ya tempat untuk pengaduan gitu ya gitu untuk kita ada kasus bullying seperti itu sih kalau dari gue. Oh berarti dari tindakan kalau yang di pengalaman lo itu ya dari betul. Tadi dipalakin terus juga diancem itu diancem juga masuk ke dalam tipe verbal kalau misalnya kita tahu itu bentuk kekerasan tipe verbal atau bullying tipe verbal. Jadi berarti kayak dua sekaligus fisik sama verbal gitu ya. Selain fisik sama verbal ternyata bullying juga ada bentuk-bentuk lainnya kayak misalnya secara emosional dan bahkan
kekerasan yang mungkin sekarang banyak juga secara seksual. Apalagi kayak banyak banget kan pasti tindakan-tindakan kekerasan seksual gitu kan udah tersebar banget bahkan di berbagai tempat gitu, nggak cuma di instansi aja. Nah, menurut lu juga nih, kira-kira kalau bullying itu menimbulkan efek apa sih ke diri lo sendiri? Ke diri gue yang pertama, jujur sampai sekarang gue orangnya nggak pedean. Karena itu tadi kan karena gue dibully secara verbal. Dibuat gue supaya mental gue tuh lemah. Yang kedua itu lebih gitu aja sih, lebih nggak kepercaya diri guanya aja. Gitu. Lebih ke sejak SMP itu, akhirnya gue sampai SMA pun juga begitu. Tapi alhamdulillah sih dari SMA sampai sekarang gue sih alhamdulillah karena punya teman-teman yang lebih mendukung dan kurangnya bullying tuh juga alhamdulillah sih dia menurut gue lebih pede lagi gitu. Tuh guys, dengerin guys. Nih, ada korban nyata nih. Benar. Ini no gimmick guys, no gimmick ya. Ini beneran traumanya masih sampai sekarang walaupun ya udah ada temen yang mendukung udah support ya. Berarti sangat-sangat berbahaya dan seharusnya kita nggak dalam orang-orang yang membuli gitu ya. Dan nggak sedikit juga kan yang bunuh diri gara-gara bener banget gitu. Nah, kalau dari kita nih, kira-kira menurut lo faktor apa sih yang menyebabkan bullying itu bisa terjadi? Kalau gue pribadi sih ngeliatnya lebih kayak utama ya faktor lingkungan, entah dari teman-temannya dia, entah dari keluarganya, atau mungkin dari kayak lingkungan sekolahnya, karena maksudnya nggak menyudutkan satu sekolah atau gimana, cuma ada banyak sekolah tuh yang gurunya ignorant sama pergaulan anak-anak sekolahnya, lebih kayak kepedulinya kalian tuh ya tugasnya belajar aja, tapi mereka nggak merhatiin ternyata di luar jam belajar tuh anak-anak bergaulnya kayak gini ya. Nah terus gue lebih ngeliatnya apalagi di usia-usia kayak remaja ya, tekanan dari teman-teman itu tuh lebih pressure mereka gitu, kayak lebih besar buat menunjukkan, apalagi yang laki-laki, karena kebetulan gue punya adik laki-laki, jadi kayak gue harus nunjukin ke teman-teman gue tuh laki-laki yang kuat dengan cara ngasih bercandaan lelucon. Kayak kadang gue bisa denger kalau dia lagi main game tuh ngerendahin temennya yang kayak lu gak jago lu kayak gimana sih gitu. Atau dengan bahasa-bahasa mereka lah ya gitu. Sepele tapi itu bisa masuk ke tindakan bullying kan. Benar. Beberapa faktornya utamanya lingkungan sama tekanan dari teman-temannya sendiri sih kalau gue. Oke, itu kan tadi menurut pandangan kita ya. Tadi juga lo sempat mention punya adik cowok, dan kalau dari cowok tuh pengen ngerasa kayak wah lebih jago atau gimana. Nah, kalau dari pandangan Bintang nih sebagai cowok, nah gimana menurut lo, kayak faktor apa yang sebenarnya nyebabin bullying dan kekerasan? Faktor yang nyebabin bullying dan kekerasan, satu itu yang gue bisa lihat itu biasanya korban yang udah dibully jadi pembuli. Gitu. Karena kayak nggak mau kalah gitu. Nggak terima. Nggak terima. Gitu. Jadi outputnya itu biasanya ada dua. Ada yang trauma kayak Tayo nih, dia jadi nggak ngelakukan bully itu lain. Tapi ada juga yang dia nggak terima gitu loh. Kenapa sih gue dibully terus? Akhirnya dia ngelakuin hal yang sama. Iya, dia ngelakuin yang sama. Bisa di SMP dia dibully, di SMA jadi pembuli gitu. Bisa, itu bisa. Terus kurangnya pendidikan sih itu juga, soalnya kan emang di sekolah-sekolah kita itu udah ada yang namanya bimbingan konseling kan. Benar. Bimbingan konseling itu kan ngajarin bagaimana cara kita bersikap gitu kan. Tapi mungkin gua nggak bisa bilang banyak ya, tapi di sekolah gua aja, gua nggak mau nyebutin nama sekolahnya, itu sebelumnya itu bimbingan konseling itu emang nggak terlalu ngajarin banyak gitu loh tentang bullying ini. Kan tadi kayak kita bilang, hal sekecil apapun itu bisa jadi bullying gitu loh. Apalagi kalau si lawan bicaranya juga nggak terima kan, misalkan kayak dikatain lah, diapain lah gitu kan. Jadi emang mungkin ya itu kurangnya pendidikan sama yang korban bullying bisa jadi pembuli gitu loh. Makanya kita harus bisa, ya kalau bisa stop the cycle lah, jangan diterusin gitu. Benar banget. Break the cycle. Oke, mungkin tadi udah pendapat kita sama Bintang, sekarang dari Tayo, menurut lo gimana? Mungkin kalau faktornya ya, mungkin pertama kalau pengalaman dari gue sih mungkin karena dari lingkungan, terutama pertemanan gitu. Apalagi waktu kasusnya gue di SMP, sebenarnya waktu itu ngebully gue ini, itu tuh dulu bukan pembuli. Cuman karena udah saking banyaknya pembuli-pembuli ini di angkatan gue, mungkin dia takut kena bully juga, sehingga dia tuh kayak dia join circle lagi gitu. Dan juga mungkin butuh validasi gitu bahwa dia tuh gue tuh superior gitu loh. Banyak seperti itu gitu loh. Benar. Dan menurut survei yang udah gue baca juga gitu ya, kebanyakan tuh tindakan bully emang kebanyakan di SMP, usia 14-15 gitulah. Gue juga nggak tahu kenapa, cuman ya seperti itu adanya, mungkin karena masih mencari jati diri kali ya. SMP tuh yang kayak masih pubertas, masih butuh validasi dari orang lain dan lain sebagainya. Tapi caranya
salah ya. Tapi kalau caranya dengan gitu. salah, bener. Padahal kan masih banyak lagi kan cara mencari jati diri yang dengan jalan yang benar gitu. Dan sebenarnya ada beberapa faktor juga selain tadi lingkungan, itu juga ada kayak dari pengaruh medsos. Paham kan? Sekarang tuh marak banget di medsos, kayak apa sih yang gak digital zaman sekarang gitu. Bahkan sekarang istilah bullying aja berkembang jadi cyberbully gitu kan. Karena adanya medsos itu. Jadi kayak pengaruh bully bukan cuma dari langsung, tapi juga bisa secara tidak langsung gitu. Sama nggak kalah penting juga guys, peran orang tua itu sangat penting. Benar untuk mengarahi banget. anak-anak SMP tadi yang kayaknya emosinya nggak bisa ditahan-tahan gitu, harus orang tua harus bisa mengawasi gitu. Bener. Kita juga sebagai anggota keluarga harus merhatiin sih, kayak gue punya adik, harus dididik nih adik gue biar nggak bisa diterusin nih, nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Lebih ke mengawasi kalau peran orang tua kayak gitu ya. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah faktor-faktor. Sekarang kira-kira kalau misalkan nih lo ketemu sama korban bully, atau misalkan lo pernah ngerasain bully, kira-kira apa sih yang harus dilakuin supaya lo tuh nggak terjebak di cycle itu terus gitu? Oke. Boleh tanya korbannya nggak sih? Oh ya, boleh ditanya. Mungkin karena udah pernah punya pengalaman duluan ya. Iya betul. Sebenarnya sih kalau gue jujur, gue kan juga waktu di SMP tuh temennya juga dikit ya. Jadi kalau misalkan gimana caranya kalau misalnya ada korban bully, ya mungkin karena gue dulu pernah merasakan gimana rasanya nggak punya teman gitu loh, selalu sendiri ya. Biasanya mungkin gue selalu temenin gitu loh, gue selalu ajak ngobrol, walaupun ya mungkin anak ini mungkin ada kekurangan sedikit lah, mungkin anaknya spesial atau gimana lah gitu, mungkin kita ajak bicara aja sih mungkin kalau dari gue sendiri gitu. Oke, berarti dirangkul. Betul, gitu ya, dirangkul. Jangan sampai ditinggalin gitu ya. Jangan malah kayak dia dibully, gue nggak mau nolongin dia, nanti gue takut dibully juga gitu. Oke, kalau menurut lo gimana Git? Kalau gue pribadi sih gue sendiri belum pernah ya menjadi korban bullying, tapi ini dari kacamata awam aja. Gue merasa bahwa lo sebagai korban juga jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Kayak pasti kan lo akan bertanya-tanya, kenapa sih cuma gue yang diperlakukan kayak gini? Kayak kenapa harus gue yang dibully gitu? Instead lo terkubur dalam pikiran kayak gitu, lebih baik kayak apa yang bisa gue rubah dari keadaannya gini, mulai cari support dengan cari lingkungan yang lebih positif. Nggak harus dari misalnya kayak di sekolah lo dibully, tapi lo kan bisa nyari lingkungan baru di luar. Kayak lo nyari pertemanan baru di luar yang bisa support lo. Dan yang satu sih, jangan semuanya dipendam sendiri. Kalau misalnya emang lo butuh pertolongan, lo harus ngomong sama orang tua lo kah, sama kakak lo, atau mungkin langsung ke guru lo untuk segera ditindakin nih tindak bullyingnya supaya cycle-nya terputus gitu. Benar banget. Lanjut, mungkin bisa ditambahin nih sama Bintang, menurut lo gimana? Kalau menurut orang yang melihat di sekitar gitu. Gimana ya, ya intinya mengedukasi sih gitu. Kita sebagai orang yang melihat nih, jangan cuma diam gitu loh. Kalau bisa kita bantu mereka itu untuk bisa nge-break the cycle itu, siklus si pembulian itu kan bakal terus terjadi gitu loh. Si yang tadi kayak gue yang bilang tadi, yang tadi dibully jadi pembuli gitu. Kita harus ikut mencoba nge-break itu gitu. Berarti jangan balas dengan kekerasan lagi. Betul. Gitu. Jangan bully lagi. Dari korban jadi pelaku ya, jangan. Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan kalau misalkan kita sebagai orang yang gak ngalamin tapi kita ngelihat, mungkin kita bisa bantu dengan cara ngumpulin bukti supaya bisa dilaporin. Bener, gitu. Biar lebih kuat ya kalau ada buktinya. Biar kayak bener gak kamu dibully, emang apa bla bla bla. Mungkin ya kita perlu bukti untuk ini, ada buktinya. Dan sebagai korban juga kita nggak takut untuk bicara, kita nggak takut untuk mengadukan tindakan yang tidak pantas kita dapatkan gitu kan. Mungkin bisa juga ngelaporin, atau hal kecil kayak lo ngomong sama orang yang lo percaya dulu deh. Kayak kalau emang gak berani ngomong sama konselor atau gak berani ngomong sama orang tua, at least sama temen lo dulu, biar gak dipendem kayak yang tadi kita bilang, kayak yang tadi Tayo bilang juga gitu ya. Sama mau nambahin sih, mungkin orang Indonesia harus mulai ngurangin bercandaan. Itu kan cuma bercanda. Nah itu kalo dia. Kalau bercanda kenapa gue sakit hati ya? Iya gitu. Kalau bercanda kenapa gue gak ketawa ya? Bener-bener mungkin ya. Ada menurut lo itu bercanda, tapi menurut gue itu nggak bercanda men gitu. Kayak ibaratnya limit dari rasa baper ya, kalau sekarang sebutnya, bahwa perasaan tuh beda ya setiap orang. Ada yang sensitif, ada juga yang ya udahlah chill aja gitu. Nah kita harus hati-hati sama kayak gitu. Kita juga harus peka sama orang-orang di sekitar kita gitu. Oke,
karena tadi kita udah bahas soal faktor, kita udah bahas soal apa tuh kayak tindakan yang bisa kita lakukan kalau ngelihat korban bully. Mungkin sekarang gue mau bilang kalau misalkan teman-teman di sini, kalian-kalian yang nonton podcast ini ada yang ngerasa pernah ngalamin tindakan bullying secara nggak langsung atau secara langsung, baik verbal ataupun perilaku ataupun mungkin tadi kekerasan seksual dan lain sebagainya, jangan takut untuk ngelaporin ya teman-teman. Benar, sekarang banyak banget komunitas dan juga komnas-komnas yang bisa menanggulangi hal itu gitu. Jadi banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung juga. Dan kalau misalkan kalian mau dukung tindakan anti bullying atau anti kekerasan, kalian bisa ikutin Instagram kita di Malovok Kreatif dan juga ikut campaign kita pakai hashtag apa? Jangan terus bungkam, mulai sekarang. Break the silence, break the cycle gitu. Oke, mungkin segitu aja kali yang bakal kita bahas. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan lo mau kepo-kepo lebih jauh konten-konten kita dan tentang bullying atau kekerasan lainnya, bisa cek Instagram, TikTok, dan YouTube kita. Sekian dari gue sebagai moderator. Thank you buat Gita, thank you buat Bintang, dan thank you buat Tayo. See you teman-teman.